Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya, bahwa perkembangan politik hari ini tidak menentu begitu ya. Ini yang lebih heran lagi yaitu kenapa Pak Ganjar berada di GBK begitu kan ya, katanya lari pagi begitu ya, jauh-jauh dari Jawa Tengah ke Jakarta begitu ya. Ini ada Adian Napitu Pulu ya, di GBK lari pagi, Ganjar dikira settingan, warganet kirain spontan kayak Pak Anies Baswedan. Ternyata muncul spekulasi bahwa ya undangan-undangan dari relawan-relawan disuruh hadir ke situ begitu. Artinya selama ini ya bisa dikatakan settingan begitu kan ya. Dan bahkan ya Pak Ganjar memberikan satu stimulasi di situ begitu ya. Ya inilah kerja Anies Baswedan yang kemudian dinikmati oleh Pak Ganjar begitu kan. Apakah di Jawa Tengah jalannya ada kerusakan atau apa sehingga berada di Jakarta begitu kan. Jadi inilah yang kemudian kan sudah bisa tebak sebenarnya begitu apa yang terjadi selama ini begitu ya. Ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu pro dan kontra begitu ya. Ini ya di netizen ya ada yang mengira bahwa ini adalah settingan dan bahkan ya dianggap sebagai settingan luar biasa begitu. Bayangkan ya, ini seakan-akan GP lari di GBK natural dan banyak yang menyambut. Padahal udah ada undangan yang menyebar ya. Ternyata di GBK lagi dibuat konten duan. Bayangkan begitu kan. Ya, calon presiden kalau pencitraan seperti ini mana mungkin ya masyarakat itu percaya. Bayangkan ya, saya sampaikan terima kasih, saya tidak menduga hari ini masyarakat di Jakarta ternyata suka olahraga, kata Ganjar ya. Niatnya ke GBK cuma mau lari pagi tapi malah jadi seperti ini. Sehat-sehat ya terus teman-teman, ini banyak sekali. Ternyata yang di bawah begitu kan ya, 30 menit yang lalu ya. Siapa yang minggu pagi ya besok mau jogging ya bersama Ganjar ya, ini yang terhormat pimpinan organ relawan ya, untuk memeriahkan acara Care Freddy ya dan jogging di GBK bersama Mas Ganjar. Mari kerahkan pasukan relawan untuk menyambut dan berolahraga bersama Capres kebanggaan kita Minggu 30 April 2003 mulai jam 6 ya. Catatan ya, ini dress code-nya pakai olahraga bukan seragam organ relawan. Ini banyak pro dan kontra begitu. Artinya selama ini ada settingan-settingan yang kemudian bagaimana dikerahkan begitu kan. Tetapi nyatanya ya, ini bayangkan ya, nyatanya ini tidak ada begitu kan ya, sepi di situ begitu. Kok bisa begitu ya? Jadi itulah yang kemudian ya pinter sekali orang-orang yang memberikan narasi hura-hara di situ begitu seolah calon presiden begitu kan ya. Bayangkan ini momen Pak Ganjar ya lagi lari pagi sambil menikmati hasil kerja nyata Pak Anies Baswedan ya di Jakarta sampai tolah-toleh kanan kiri. Ini bayangkan ya, nah ini ya. Ini sampai tolah-toleh kanan kiri begitu kan. Begitu luar biasanya mungkin ya, dengan prestasi Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan ya. Tetapi inilah orang akan berspekulasi bahwa siapa yang melakukan pencitraan dan sebagainya begitu kan ya. Kita tahu bahwa situasi dan kondisi hari ini ternyata ya Pak Ganjar lari di situ ya, ini kalau natural ya dia sepi begitu. Ini kan, wah tolah-toleh kanan kiri begitu menikmati, wah ini kerja Anies Baswedan kan kira-kira seperti itu begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Sedangkan di Jawa Tengah ini kemarin sudah mengalami banjir luar biasa begitu ya. Tahu-taunya Pak Ganjar berada di situ begitu. Ya pulang aja lah Pak Ganjar kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya selama ini ngapain jauh-jauh ke Jakarta, di Jawa Tengah kok masih banyak begitu kan menjadi gubernur aktif. Bagaimana rakyat sudah menunggu di sini kan, kan begitu logika kita begitu. Tetapi inilah yang kemudian demokrasi kita begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini ya beritanya ini agak menarik begitu ya. Ada Adian Napitu Pulu di GBK lari pagi, Ganjar dikira settingan, warganet kirain spontan kayak Pak Anies Baswedan ya. Jakarta dikutip dari TV One News ya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut warga Jakarta yang tengah berolahraga bersama di kawasan GBK Senayan ya.
Tetapi tahu-taunya ya melalui undangan relawan di situ begitu. Tampil dengan kaos putih bertuliskan Merdeka dan topi ya hitam terbalik ya, Ganjar Pranowo tampak merespon masyarakat dan beri bincang-bincang ya masalah terkait dengan tulisan Merdeka, apakah sekarang masih merdeka dengan adanya korupsi ya. Terus kemudian KKN merajalela, narkoba berada di mana-mana begitu kan begitu lega kita begitu ya. KPK juga seperti itu begitu, Bawaslu dan KPU juga seperti itu begitu ya. Sesekali Ganjar pun menerima jabatan tangan ya, jabatan tangan hingga ya swafoto bersama masyarakat. Ganjar pun sempat mengabadikan momen lari paginya bersama warga, lalu membagikan ya di akun Twitter miliknya. Dalam urasan ya tersebut tampak beberapa foto yang memuat interaksi Ganjar dengan warga. Niatnya ke GBK cuma mau lari pagi, tapi malah jadi seperti ini. Sehat-sehat terus teman-teman ya. Nah, ini kan sudah sebenarnya apa sih sebenarnya yang disampaikan ya, sehat-sehat terus teman-teman, kan seolah-olah dia relawan-relawan mereka begitu kan ya. Jadi bukan murni dari masyarakat ya. Kita tahu mana yang settingan dan mana yang tidak. Sekarang publik sudah cerdas begitu ya. Tidak perlu kita harus berkomentar bahwa wah ini banyak dan itu banyak begitu kan pendukungnya, bukan, tetapi bagaimana melihat ini settingan luar biasa begitu, padahal yang datang sedikit begitu ya. Postingan ini pun mendapatkan 3082 respon ya, suka dan 1356 komentar dari warganet. Salah satunya warganet ya bawah berkomentar dengan mengunggah sebuah video yang memperlihatkan Ganjar sempat bertegur sapa dengan Adian Napitupulu ya. Terus kemudian ketika Mas Ganjar Pranowo menyapa Adiana Pitupulu lagi ya di GBK. Postingan ini dibanjiri komentar negatif dari warganet lainnya seperti akun ya Takbir Habibi yang meyakini ya bahwa kegiatan dan kerumunan warga ini merupakan relawan yang sudah diatur oleh Adian. Bisa saja terjadi begitu, bayangkan begitu ya. Jadi kan masuk dalam strategi itu ya ketemu dan Adian di situ bisa saja begitu. Ini ada juga yang membandingkan Ganjar dengan Anies Baswedan sebagaimana ditulis di akun Koko Yuliarta ya. Bahkan ternyata sudah terencana dan kampanye ya, toh kampanyenya kirain spontan kayak Pak Anies, imbuhnya sembari membuhi emosi tertawa. Sementara itu dari akun ya @d_rildianto yang menyatakan pola kampanye terselubung seperti ini sudah tidak zamannya ya di era digital seperti ini sekarang, sebab masyarakat sudah lebih awas dan cerdas dalam menyikapi. Betul begitu kan, seolah-olah pencitraannya ada sesuatu yang memang bagaimana begitu, dan bahkan ya ini ya yang bisa ditebak itu ketika Pak Ganjar memberikan satu ungkapan di situ begitu, seolah-olah kan banyak yang apa namanya yang dianggap sudah direncanakan begitu kan. Dan bahkan ini sedangkan di akun Abdullahim yang menyayangkan sikap Ganjar yang belakangan ini sering terlihat di Jakarta. Ia mengingatkan Ganjar untuk ya tetap fokus bertugas sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ya, inilah kemudian menjadi penting bahwa kenapa nggak di Jawa Tengah begitu ya. Nah, ini ya loncat sana loncat sini begitu, menikmati hasil karya Anies Baswedan begitu ya di situ. Ya tidak menjadi masalah sebenarnya begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa Pak Ganjar punya rakyat di Jawa Tengah yang seharusnya pulang di situ begitu ya. Ngurus wadas, banjir, angka kemiskinan masih menyelimuti di Jawa Tengah, tetapi akhirnya apa begitu kan. Kok Ganjar keluyuran kemana-mana begitu kan. Inilah yang kemudian mau dijadikan rujukan menjadi calon presiden. Bayangkan begitu ya. Sudah belum jadi presiden sudah kesana kesini begitu. Bagaimana kalau jadi presiden? Ya mainnya mungkin luar negeri, Amerika dan sebagainya begitu ya. Ini warga pun berteriak mendukung Ganjar Pranowo maju sebagai capres di pemilu di 2024 ya. Mendengar teriakan ya warga, Ganjar pun tampak tersenyum hingga sempat memberi pernyataan. Selain itu, Ganjar Pranowo berencana akan mengadakan jumpa media sesuai berolahraga. Adapun agendanya akan dilakukan ya di pelataran GBK Senayan, Jakarta. Meski demikian, tidak semua media mendapat akses untuk memasuki pelataran untuk bertemu Pak Ganjar. Ya jelaslah di situ begitu ya. Tetapi kita tahu bahwa perkembangan situasi dan politik hari ini kita sudah tahu begitu dari masyarakat begitu, mana yang pro, mana yang kemudian settingan dan mana yang bayaran. Kan begitu logika kita begitu. Jadi sebagai netizen sekarang ini, sebagai publik sudah cerdas apa yang kita lihat selama ini begitu,
calon-calon presiden, mana yang pencitraan dan mana yang ikhlas begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa ya kita jangan tertipu dengan adanya pencitraan-pencitraan seperti ini yang kemudian kita gagal ya selama 5 tahun dan berbulan tahun. Rezim kita sudah tahu, sudah kita lihat bersama begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.